Saatnya jadi lebih kaya, jadi lebih sehat, jadi lebih bahagia di tahun ini. Karena tahun baru sudah tiba. Dan saat ini adalah waktu yang sempurna untuk mengevaluasi kemajuan kita. Tetapkan langkah-langkah untuk menjadi lebih baik di tahun ini. Dan siapkan kopi dan teh lo. Karena gua akan membahas cara membuat tahun ini menjadi tahun yang terbaik dari tahun sebelum-sebelumnya. So let's roll! Buat target atau goals, lo harus evaluasi dulu tahun lalu, tahun 2004 kemarin, apa aja yang udah lo dapetin. Lo catat di notes, di Microsoft Word, di notepad lo, di lain-lain. Selama Januari dan Desember 2024 kemarin, lo bagi jadi dua pencapaian. Ada pencapaian besar dan pencapaian kecil. Contoh pencapaian besar adalah lo sudah menikah, tabungan lo sudah 2 digit atau 3 digit, lo sudah pindah kantor baru, dan lain-lain. Nah, pencapaian-pencapaian kecil misalnya lo lebih sehat, bangun lo lebih pagi, lo lebih produktif, lebih banyak dengerin podcast yang bermanfaat. Nah, semua pencapaian-pencapaian 2024 yang berhasil lo lakuin kemarin, lo catat semuanya dan lo renungin, lo evaluasi kira-kira yang belum tercapai di tahun kemarin, apa aja kendalanya, apa aja hal-hal yang membuat target lo itu baik yang besar maupun yang kecil tidak tercapai, apa aja yang menjadi masalah, apa yang menjadi distractionnya, lo catat semua. Lo coba cari solusi dari setiap masalah-masalah atau distraction tadi. Lo evaluasi target dari besar dan kecil, apa aja yang udah terlampaui, apa aja yang belum. Nah, yang belum lo coba pikirin, kenapa lo belum bisa untuk mencapai target-target itu, apa aja halangannya, apa aja distraksinya, dan lo coba urai, lo cari solusinya di situ. Dan ketika lo nanti sudah dapat solusi, kita masuk ke tahap berikutnya. Akhirnya setelah lo mapping apa aja target-target dan goals lo di tahun kemarin yang belum terlaksana, baik yang besar maupun kecil, setelah lo cari caranya dan lo mendapatkan solusinya, lo masukkan ke dalam resolusi lo di tahun ini. Dan ya, sekarang waktunya untuk membuat resolusi di tahun 2025. Biasanya resolusi tahun baru itu sering gagal karena terlalu tinggi targetnya dan terlalu ambisius. Nah, saran gua, cobain deh metode SMART. S-M-A-R-T. S-nya dari spesifik, M-nya measurable atau terukur, A-nya attainable atau tercapai, R-nya relevan atau relevan, T-nya time bound atau berbatas waktu. Gitu. Jadi mulailah dengan SMART. Misalnya contoh kecil, gua pengen lebih sehat, gua pengen daftar gym, tapi daftar gym itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Buat sebagian orang mungkin mampu, tapi buat sebagian orang mungkin agak berat. Solusinya adalah lo coba buat olahraga itu menjadi sesuatu yang murah dan fun. Lo coba aja mungkin tiap pagi atau tiap sore lo keliling komplek rumah lo, keliling komplek klaster lo, keliling komplek kos lo. Lo coba jalan santai. Atau ketika itu sudah menjadi habit, lo coba naikin jadi jogging atau lari-lari kecil, lari sehat. Nah, yang penting itu adalah badan lo bisa gerak, keringetan, dan lebih sehat. Jadi tidak terpaku dengan budget atau uang yang harus dikeluarkan. Lo mapping di notes lo, di buku lo, itu dalam seminggu dan bulanan. Dalam seminggu katakan 2-3 kali lo harus rutin jalan-jalan kecil. Lalu tiap bulan berapa kali lo harus olahraga, jalan-jalan kecil. Nah, itu akan menjadi habit lo nantinya. Ada contoh lain, jika lo misalnya seorang karyawan pengen punya penghasilan sampingan, coba deh gunain kelebihan lo untuk lo dapetin penghasilan-penghasilan di luar gaji. Contohnya, kalau lo punya modal minim, lo bisa jual jasa lo untuk lo mendapatkan side hustle atau lo mendapatkan penghasilan sampingan. Misalnya lo ngajar les, ngajar sekolah, ngajar anak ngaji, dan lain-lain. Itu bisa menjadi sampingan yang lumayan karena jasa itu biasanya angkanya lebih besar daripada lo jualan barang atau produk. Nah, kalau lo nggak punya skill atau lo nggak punya jasa yang dijual, nah lo coba deh jual produk.
Lo jual produk, lo coba jual cemilan, lo jual di kantor, lo masak sendiri, lo bawa berapa box untuk makan siang, lo jual ke teman-teman kantor dan lain-lain gitu. Jadi coba dimulai dari sekeliling lo dan apa yang lo bisa untuk lo jadiin side hustle atau side income lo gitu. Jadi setelah tadi badan lo lebih sehat karena lo lebih sering olahraga, dan sekarang kantong lo atau dompet lo juga sehat karena lo punya sampingan atau side hustle di luar dari gaji. Dan biasanya gue mau ngasih saran, ketika misalnya tahun baru itu ada hal yang paling utama yang harus kita tingkatkan, yaitu aspek dari pekerjaan atau bisnis atau keuangan, aspek keluarga, aspek kesehatan, dan aspek sosial. Dari masing-masing aspek, yang pertama ada aspek pekerjaan. Apa yang menjadi target lo di tahun ini? Apakah lo pengen naik gaji, pindah kerja, atau lo pengen naik level menjadi supervisor, manager, head, dan seterusnya? Lo coba mapping dari sisi pekerjaan. Yang pertama, apa aja yang ingin lo capai. Lalu yang kedua, dari sisi keluarga, apa yang ingin lo capai. Katakan misalnya pengen nikah tahun ini, atau pengen punya anak, atau pengen nambah anak, atau pengen ngebahagiain orang tua, ajak orang tua jalan-jalan, dan lain sebagainya. Lo coba mapping dan lo coba nanti cari bagaimana caranya untuk bisa ke sana. Lo cari masalahnya apa dan lo cari solusinya. Lalu yang ketiga, dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan seperti tadi contohnya, lo bisa lari-lari kecil, atau lo bisa mulai gym, daftar gym, atau tanpa budget lo bisa jalan santai dulu sekitar rumah, komplek. Kalau punya modal lebih, investasinya di gym menurut gua sih sangat-sangat oke ya, karena ketika lo punya gaji, lo punya modal, lo gym, lo ngelakuin persisten di situ, konsisten, seminggu 3 kali 4 kali gua rasa cukup. Itu salah satu contoh dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi sosial, lo pengen menambah networking lo datang ke acara-acara workshop, lo datang ke acara-acara kumpul bareng pengusaha, bareng teman-teman bisnis atau lain-lain. Lo coba cari networking, acara online maupun offline, bisa seminar, bisa Zoom. Lo coba tambahin networking lo, tambahin temen lo yang bisa bikin rezeki lo juga nambah. Mungkin dari mereka ada pekerjaan, ada bisnis, ada sampingan, dan lain-lain. Mereka bisa minta tolong lo bisa fulfill ke mereka apa. Banyak hal yang bisa didapatkan dari teman atau networking baru dari sisi sosial. Jadi itu 4 hal yang paling utama yang harus lo buat dulu di tahun 2025 ini. Itu adalah goals yang harus lo fulfill. Yang pertama itu goals dari sisi pekerjaan, yang kedua goals dari sisi keluarga, yang ketiga goals dari sisi kesehatan, yang keempat goals dari sisi sosial. Itu adalah hal yang harus lo buat dulu, lo cari tahu dulu bagaimana cara untuk berjalan ke sana, dan lo cari solusinya untuk bisa mencapai ke tahap itu. Lalu nextnya, setelah lo netapin resolusi lo tetapin target lo dalam 2025 ini, buatlah rencana aksi. Dari rencana aksi itu, pecah resolusi yang udah lo buat tadi menjadi langkah-langkah kecil yang bisa lo lakuin setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Misal, lo pengen punya tabungan 2 digit, atau lo pengen punya tabungan 3 digit. Lo harus pecah. Ketika lo karyawan, tiap bulan lo itu harus bisa nabung atau nyisihin duit dari gaji lo itu berapa, sehingga goals setiap bulan dan akhir tahun itu sesuai dengan planning yang udah lo tetapkan di awal tahun ini. Atau misalnya lo pengen lebih sehat, lo daftar gym dan lo bisa olahraga sebelum kerja pagi, atau lo pulang kantor di sore hari atau malam hari. Banyak kok gym yang bukanya dari pagi banget sampai tutupnya malam banget, bahkan ada yang 24 jam. Dan misalnya dalam hubungan keluarga, di akhir tahun lo pengen ngajak keluarga lo jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, berapa budget yang harus lo sisihin, berapa budget yang harus lo tabung tiap bulannya. Atau lo misalnya seorang pedagang yang usaha, tiap harinya atau tiap minggunya berapa yang harus lo sisihkan untuk target lo.
Mungkin lo di akhir tahun pengen ngajak keluarga jalan-jalan, makan enak, atau lo pengen punya rencana nikah atau punya anak, lo harus mulai tabung, persiapkan berapa dana yang dibutuhkan, berapa yang harus lo sisihkan dalam setiap bulannya, dalam setiap minggunya, atau bahkan dalam setiap harinya untuk bisa fulfill target lo atau kebutuhan lo dalam tahun ini. Nah, step terakhir ini adalah step yang paling berat dan yang paling penting adalah gimana caranya dari semua target, goals lo, dan hasil evaluasi lo yang udah lo lakuin sebelumnya itu lo eksekusi secara konsisten. Sangat penting, yang pertama saran dari gua itu lo cari temen atau keluarga atau kenalan yang bisa bikin lo semangat. Misalnya lo cari temen olahraga, lo cari temen fitness, atau lo cari temen atau keluarga yang bisa nemenin lo datang ke acara networking, seminar, workshop offline maupun online dikala semangat lo atau niat lo itu lagi down. Karena itu yang ngebuat salah satu dari semangat lo itu tetap bertahan adalah ketika adanya teman atau pasangan yang bisa saling menyemangati satu sama lain. Lalu yang kedua, gunain aplikasi untuk ngelacak progres lo udah sampai mana. Karena banyak sekarang lo kalau cari di internet, YouTube, dan lain-lain, banyak aplikasi di Android maupun iOS, iPhone, itu banyak banget seperti notes atau progres latihan, progres olahraga, itu tinggal lo download aja. Nah dari situ lo udah tahu sendiri, lo udah ngeliat perkembangan lo sebelumnya dan sampai saat ini itu udah sejauh mana. Itu yang ngebuat semangat lo bisa balik lagi. Atau setidaknya lo tidak benar-benar hilang arah atau hilang semangat ketika lo dalam proses untuk fulfill target lo. Yang terakhir, jangan lupa kasih semangat atau kasih reward ke diri lo sendiri. Katakan misalnya lo udah olahraga dalam 1 bulan full, lo stick to the plan, lo lurus. Ada kalanya lo itu cheating day, lo makan enak, lo makan junk food, lo makan steak atau apapun itu. Ada kalanya lo harus bisa kasih reward ke diri lo sendiri sebelum lo bisa move melanjutkan target lo. Karena salah satu reward yang lo lakuin ke diri lo sendiri bisa itu makan enak, jalan-jalan, nginep, staycation dimanapun gitu ya. Ketika lo udah fresh lagi, lo udah recharge lagi, lo bakal lebih semangat lagi buat ngejalanin target-target lo atau hal-hal yang udah lo lakuin tadi sebelumnya gitu. Dan itu dulu saran dan tips dari gua di tahun ini. Semoga lo semua dan khususnya buat gua pribadi itu bisa menjadi lebih baik dari sisi kesehatan, dari sisi finansial, keluarga, sosial dari tahun sebelumnya. Dan yang paling penting itu adalah bukan bagaimana atau sebesar mana target lo atau goals lo di tahun ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana lo konsisten untuk menjalani target lo, goals lo dari awal tahun ini sampai akhir tahun, agar hasilnya sesuai dengan apa yang lo impikan dan apa yang lo idamkan. Oke, gitu aja dari gua. See you on the next video. Bye.